Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat para pecinta Tosanaji berbudaya dengan keris. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan bahas keris yang di bawah look 13. Ini adalah keris yang berlook 7, teman-teman. Keris berlook 7 itu banyak variannya, ada yang dapur jaran goyang, ada yang dapur sempono, ada juga yang dapur carupu. Nah, keris jai carupu ini tergolong sama kedudukannya dengan keris jaran goyang. Keris jaran goyang ini memang cukup sulit untuk dicari, dan juga keris carupu ini sama, yaitu sangat sulit dicari dibandingkan dengan keris sempono. Keris sempono memang cukup familiar dan juga banyak di kalangan perkerisan, ditemukan di daerah kota-kota maupun di desa-desa. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah dapur yang berlook 7. Melihat dari sandangannya, ini adalah sandangan kacon, teman-teman. Jadi dari gandar dan juga pelokannya ini menyatu. Untuk kayunya sendiri sepertinya memang kayu jati gembol, bisa jadi ini kayu ini, teman-teman. Apa itu? Cendana. Belum saya gebek ini. Nah, langsung saja teman-teman, mari kita buka seperti apa kerisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, bunyinya string, teman-teman. Oke, ini adalah kerisnya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 look serta ada ricikan yang akan saya sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tampak samar-samar ya. Jadi seperti halnya kembang kacangnya sudah begitu korosif, cukup signifikan. Jalen dan juga ada lambe gajah di sini, ada pecetan, ada tikal alis, dan di sini ada serawean, teman-teman. Di sini ada grenengnya. Nah, dengan pola pasikutan seperti ini dinamakan dengan dapur carupu, atau biasa orang disebut dengan kiai carupu, teman-teman. Nah, mengenai dapur ini cukup fenomenal dan tertuang pada buku karya Bapak Bambang Haryo Srinuksmo, memiliki cerita yang cukup fenomenal, dan ini berkaitan dengan Sunan Kalijogo. Nah, kalau kita melihat dari sisi tangguhnya, teman-teman, ya, khas dari wesi berikut juga pasikutan dan gestur besinya, gaya sisi konstruksinya, ini termasuk pada dapur carupu Tangguh Mojopahit, teman-teman sekalian. Oke, mari kita bahas tentang sisi filosofinya ya. Sahabat-sahabat sekalian, menurut cerita di masyarakat yang berkembang di masyarakat, bentuk keris dapur Kiai Carupu ini diciptakan oleh Empu Supo Anom alias Jako Supo atas pesanan daripada Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Kalijogo ini termasuk wali tanah Jawa yang betul-betul sangat-sangat fenomenal ya. Nah, konon teman-teman, Sunan Kalijogo itu mengunjungi pesalen Empu Supo Anom dan menyatakan keinginannya untuk memesan sebilah keris. Masalah dapurnya beliau mengatakan terserah saja. Jadi mengatakan kepada Joko Supo atau Empu Joko Supo, terserah apa saja bentuk dapurnya. Saat itu teman-teman, Sunan Kalijogo memberikan bahan pamor sebesar kelungsu. Jadi sebesar kelungsu itu kayak ini, biji buah asam Jawa itu, teman-teman. Sang empu bingung. Jadi bagaimana mungkin ini ya, bahan pamor sekecil itu bisa membuat keris. Nah, itu yang membuat bingung Joko Supo, Empu Joko Supo. Mengetahui bahwa Supo Anom atau Empu Joko Supo itu bingung, sang wali ini beliau membesarkan hatinya dengan mengatakan agar Empu Joko Supo mengerjakannya dengan memohon petunjuk
dari Sang Maha Pencipta. Jadi beliau berkata, ya, insya Allah keris iku dadi saka kersa lan panguwasaning Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Indonesia, insya Allah keris itu terjadi berkat kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah memohon petunjuk dari Tuhan, Empu Supoanom bekerja dengan penuh semangat. Setelah jadi, keris itu diperlihatkan kepada Sunan Kalijogo, teman-teman. Jadi wali yang sangat terkenal tersebut puas ya dengan hasil pengerjaan dari Empu Supoanom ini. Sangat puas dengan hasil kerja Ki Supoanom ini. Dan memberi nama dapur keris itu dengan nama Dapur Carubuk. Bagi sebagian pecinta keris, Dapur Carubuk itu baik dimiliki oleh mereka yang berkecimpung di bidang agama dan ilmu spiritual. Akan tetapi teman-teman sekalian, ini terjadi perbedaan pendapat. Menurut Serat Centini, Dapur Carubuk itu diciptakan pada zaman pemerintahan Prabu Drestarastra, yaitu merupakan Raja Astina dalam sebuah pewayangan. Nah, ini mengandung sebuah mitologi, ya, sebuah perkiraan-perkiraan yang mengandung mitologi. Yang jelas, Kiai Carubuk ini tercipta begitu indah, bagus, dan sangat tampilannya itu sangat wingit. Apalagi ketika keris ini diciptakan pada era Mojopahit, pada era Sunan Kalijogo, teman-teman sekalian. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang sudah menyimak. Mudah-mudahan menambah referensi ilmu Pertosana Jendi Nuswantoro ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.